Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 5 untuk mata kuliah Mekanika Teknik 2, di mana topik bahasan kita saat ini adalah beban puntir pada shaft ya, pada shaft. Nah, sebelum menjawab ke sana, di sini ada penjelasan detail mengenai definisi awal mengenai apa bedanya torsion dengan torque. Di mana banyak dari kita masih salah mengartikan antara torsion ini torsi, torque juga torsi. Secara nama ini ada mengalami perbedaan. Torsion di sini adalah puntir, sedangkan torque di sini adalah momen. Di mana beban puntir yang dimaksud adalah adanya mana ini? Nah ini. Nah kalau yang puntir adalah dijelaskan pada di gambar sini bahwa misalnya ini adalah motor penggerak, motor listrik ya, anggap motor listrik sebagai penggerak, di mana motor listriknya ini dihubungkan motor listriknya itu A dihubungkan dengan B itu yang dinamakan dengan flank coupling, dipasang pada setiap menggunakan baut, di mana di dalamnya itu dihubungkan dengan menggunakan dihubungkan menggunakan sebuah shaft di sini, dari sudut sini sampai ke sini. Nah, di mana shaftnya itu ada section A ke A. Nah ini garis putus-putus, kemudian ada section B ke B. Nah, di mana porosnya ini mengalami puntir. Puntirnya itu apabila yang ininya berputar ke arah bawah, yang kemudian yang bagian sebelahnya ini karena ini terkunci atau cantilever, berarti dia memberikan putaran reaksi ke sebalikannya atau ke atas. Nah, berarti ini sama seperti kalian lagi, simpelnya adalah lagi memeras baju misalnya, baju pada saat nyuci ya. Nah, berarti kan itu ada tangan kiri dan tangan kanan itu bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, berarti yang di bagian tengahnya itu mengalami puntir di sini. Setidaknya di porosnya ini secara keseluruhan atau di bagian sininya itu terutama itu mengalami puntir di bagian tengahnya. Itu adalah puntir ya, torsion. Tapi kalau torque atau momen adalah gaya yang bekerja pada ujung atau di posisi tertentu. Nah, ini torque ya. Nah, ini bekerja terhadap sumbu atau titik gravitasi dari benda itu. Nah, ini juga sama. Kalau yang di sini torque-nya itu misalnya berputar dari sini, yang dari elektromagnetik ya, di motor listrik. Kalau yang sebelah kanan itu obeng. Jadi bukan hanya pada shaft saja, tapi juga pada baut ya, atau komponen-komponen lain. Nah, biasanya pada saat proses yang di sebelah kiri itu biasanya dihubungkan porosnya itu untuk pompa atau untuk mekanisme kompresor atau yang lainnya. Atau misalnya juga berlaku pada kendaraan, poros atau shaft pada kendaraan yang memutar, misalnya poros gandar ya, yang menghubungkan ke roda. Nah, di mana yang bagian tengah tadi yang mengalami puntiran, nah ini di mana torque-nya itu misalnya ke arah bawah, kemudian dari section BB terhadap AA tadi, nah, di mana dia mengalami reaksi itu ke arah sebaliknya, yaitu ke arah atas. Ini ya. Di mana untuk arahnya itu adalah dou F sama dengan tau. Di pertemuan sebelumnya kita ketahui tau ini adalah shear strain ya, atau shear stress atau tegangan geser. Di mana shear stress P itu terhadap dou A. Nah, itu akan dijelaskan di soal-soal berikutnya.
di mana di sini ada torque R, di sini ada di luas area yang terjadi momen, terus di jaraknya terhadap P, kemudian terhadap fungsi df. Atau di sininya adalah P, tegangan geser, ada doa. Nah, ini yang saya maksud tadi, apa hubungannya dengan misalnya seperti memeras baju. Ini ada sebuah contoh, misalnya ada dia yang satu dan yang dua. Yang satu ini adalah bentuknya silinder. Kalau silinder ini kalau diputar ke arah yang berlawanan, yang satu ke arah atas, dan satu ini ke arah bawah, nah berarti secara terlihat seperti ini. Jadi posisinya yang tadinya anggap misalnya posisi A ke posisi di sini B, sekarang posisi A-nya di sini, nah B-nya udah di belakang sana, udah tidak terlihat. Terus kalau misalnya berbentuknya balok seperti yang di nomor 2, nah kalau misalnya diputar seperti tadi, ada yang dibagi ke arah atas dan di arah bawah secara berlawanan sehingga membentuk bentuk yang seperti ini dari perubahan. Nah, inilah yang dinamakan dengan torsional shearing strain, atau dia kadang-kadang mengalami tegangan dan kadang-kadang juga regangan. Nah, di sini yang dinamakan strain, regangan, itu adalah yang disebabkan oleh adanya deformasi. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan di mana deformasi ini terjadi jika panjang awalnya itu, panjang awal L0 itu ternyata lebih sedikit atau mengalami perpanjangan dengan panjang yang sekarang, LI. Jadi panjang yang sekarang, LI ini lebih panjang dibandingkan panjang awalnya terakhir. Contoh misalnya setelah dia mengalami torsi, torque di sini, mengalami torsion juga buntir. Nah di sini dia mengalami perpanjangan panjang, pertambahan panjang. Yang awalnya A, jarak dari A ke B, dari A panjang A ke B-nya itu misalnya 10, setelah dia mengalami puntir, ternyata pas diukur lagi jarak A dan B, ternyata panjangnya itu 10,1. Nah, 0,1 ini itu yang dinamakan dengan strain atau regangan. Di mana berarti panjang awal dengan panjang akhir ini tidak sama. Berarti yang dinamakan oh ini deformasi. Apabila panjang awal dengan panjang akhir itu sama, nah, ini yang biasa kita kenal dengan displacement saja. Displacement. Nah, di gambar yang ini, di gambar yang di A, yang sebelah kanan, nah ini adalah contoh misalnya yang di bagian yang silinder, kalau misalnya diputar, di mana posisi yang tadi jarak A terhadap jarak B, itu setelah dipuntir, yang ininya ke arah atas, yang di arah ininya misalnya tetap, nah, ini ke arah atas. Nah, ini ternyata dia bergerak dari B ke B aksen. Nah, kalau dibentuk ke gambar yang B, di mana menjadi sebuah segitiga, yaitu B berubah ke jadi B aksen, kemudian yang acuan utamanya adalah A, di mana bergeraknya dari B ke B aksen berarti dia mengalami sudut yang dinamakan sudut theta. Sudut theta kalau nanti ada kita kenal dengan namanya angle twist atau sudut putarnya ya. Nah, di mana L0 di sini dengan yang di sini LI itu apakah sama atau tidak? Kalau misalnya beda, penambahan panjang, artinya mengalami regangan. Seperti itu. Kemudian apabila plane-nya ditarik, yang ini B, itu kalau kita lihat dari jarak antara sini terhadap sini, nah itu kalau misalnya kotak ini, ya itu kotaknya kotak plane-nya, berarti A, B, dan seterusnya. Mana sih ini? Nah, kemudian yang kotak yang ini itu dianggap elemen yang mewakili, anggap misalnya mewakili yang sebagiannya saja sebelah sini. Nah, kemudian bagaimana dengan yang di D? Yang di D ini adalah yang tadi yang B itu awalnya di sini berubah menjadi B aksen, dia mengalami secara 3 dimensi, dia mengalami yang namanya gamma C. Nah, di mana gamma C-nya itu kalau yang tadi
tau itu adalah shear strain, tegangan geser. Nah, kalau yang ini yang dinamakan dengan shear strain. Kalau yang tadi stress, ini strain. Jadi regangan geser. Itu yang berubah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah internal resisting torque. Jadi momen yang terjadi pada di bagian permukaannya. Bisa dilihat apabila yang ini tadi misalnya ini berbentuk cantilever tetap atau dipasang, kemudian ini diputar berlawanan arah jarum jam ya ke sini. Nah, kemudian apa yang akan terjadi jika elemen A ini yang kotak yang di sini, ya, yang kotak yang di sini, apa yang akan terjadi? Berarti kalau kita tarik ke sini, otomatis dia yang bagian atas ini bergerak ke arah sini. Yang bagian atas bergerak ke sini kan? Ini. Yang bagian atas ini bergerak ke sini. Nah, yang bagian sini ini bergerak, ganti warna dulu. Nah, bagian yang samping dia bergerak ke arah atas. Begitu juga dengan yang bawah, ini bergerak ke sini, ini bergerak ke arah bawah. Jadi secara tidak langsung, yang ini bergerak ke arah berlawanan arah jarum jam, ini memberikan reaksi yang sebaliknya karena dia memberikan reaksi dari cantilever tadi yang tetap. Akhirnya setelah ini mengalami ke kanan, ini ke atas, yang hasil dari reaksi ini, sehingga muncul nanti gambarnya itu jadi seperti ini. Yang awalnya ini menjadi gerak, kemudian ini jadi gini, kemudian ini jadi gini. Nah, karena ini ketarik, ini ketarik, ini ketarik. Nah, nanti dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan struktur geometrinya di sana. Kalau misalnya tidak berubah panjangnya, berarti displacement. Kalau misalnya berubah, berarti dia mengalami deformation. Bagaimana dengan yang digambar yang di bawah? Ini sama. Apabila misalnya tadi bentuk vertikal, sekarang bentuk horizontal, sama saja. Elemen B-nya ini untuk mewakili apakah dia mengalami ke arah mana. Kalau misalnya diputar di sini ke berlawanan arah jarum jam, kemudian dia mengalami reaksi, kemudian ternyata arahnya ini ke kiri, ini ke atas. Kalau mengacu pada sini. Kenapa ke atas? Karena mengacu pada yang respon yang reaksi di sebelah sini. Kalau yang ini mengalami yang dari torque atau momen yang bekerja. Akhirnya dia berubah menjadi bentuknya itu seperti ini. Salah saya gambarin. Nah, ini seperti ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Seperti itu. Nah, yang dicari yang pertama adalah polar moment of inertia. Mana ya? Nah, polar moment of inertia. Di satu buku, buku A yang dijadikan rujukan itu notasinya menggunakan J. Atau di buku yang lain nanti akan digunakan itu satuannya IP. Ini sama saja ya. Di sini I itu inersia, ini P polar, kalau J juga polar moment of inertia sama saja. Dengan persamaannya itu pi dibagi 2. Nah, ini jari-jari pangkat 4. Apabila ini dibagi 2, apabila jari-jarinya solid atau tidak berbentuk hollow, berarti dia langsung saja. Di sini jari-jari pangkat 4. Tetapi kalau misalnya yang seperti ini, itu berarti dia harus bentuknya hollow, berlubang tengahnya ya, berarti dia harus pengurangan diameter luar dikurangi diameter dalam pangkat 4. Kemudian yang cari kedua adalah maksimum shearing stress. Maksimum shearing stress di sini ada shearing stress dengan notasi tau P. Kemudian di sini ada T, ada torque-nya, ada momennya, kemudian P adalah panjangnya, kemudian J itu polar moment of inertia. Atau notasinya diganti dari P menjadi C, itu sama saja ya. Tergantung dari diameter mana yang digunakan. Kalau P itu bagian dalam, kalau C bagian luar.
Nah, yang ketiga yang kita cari adalah tadi angle of twist atau sudut putar ya. Di mana sudut putarnya itu dengan notasi theta sama dengan torque dikali dengan panjang, terus dibagi dengan perkalian antara G ini adalah modulus shear ya. Kalau biasa kita kenal biasanya sebelumnya adalah modulus elastisitas. Nah, kalau yang G ini modulus shear atau geser, di mana yang J-nya itu sama seperti tadi adalah polar moment of inertia. Nah, ada contoh, teorinya sudah selesai. Kita akan melanjutkan dengan contoh. Contohnya di sini sudah ada jawabannya di sebelah kanan. Bentar, saya apa? Nah, di sebelah kanan ada sebuah sap baja itu ditujukan untuk meneruskan dayanya, meneruskan putaran torque atau momen dari motor, di mana torque-nya itu diinput dari gear yang B. Nah, gear yang B ini itu ada dihubungkan dengan motor. Nah, di sini ada motor. Nah, jadi bergerak langsung dari motor. Sehingga dari yang B ini menggerakkan gear-gear yang lain, yaitu A, C, D, dan E. Nah, makanya di sini yang pertama adalah tentukan torque yang diteruskan pada section AB, BC, CD, dan DE. Nah, panjang A, B, C, dan DE. Kemudian yang kedua adalah gambarlah diagram torque shaft tersebut. Oke, untuk menjawab setelah kalau yang di soal itu yang ini saja ya. Nah, kemudian dijawab itu menggunakan yang pertama karena torque berarti momennya ke arah mana? Kalau misalnya B-nya itu bergerak ke arah bawah, berarti bawahnya itu dianggap positif. Di mana torque di sepanjang yang ditanyakan tadi yang AB itu yang AB kemudian dikurangi nilai 20 yang dari gear yang di sudut A, yang di gear di bagian A sama dengan 0. Berarti tinggal dipindah ruas TAB sama dengan 20 kilopounds inci. Terus kemudian yang selanjutnya untuk yang selanjutnya masih sama, yang ke arah bawah itu positif, sigma momen sama dengan 0, maka yang ditanyakan kedua adalah BC. Ini kan 1 ya, ini 2. Berarti yang BC-nya itu ditanyakan, kemudian dikurangi 20-nya itu dari yang A, 55-nya itu dari yang B. Kenapa? Pada saat keseluruhan, misalnya di sini yang A, nah, misalnya di sini yang A, kemudian di sini ada yang B, di sini adalah C, gear ya, ini gear ceritanya D, dan di sini di ujung adalah E. Kemudian yang dihitung, kalau misalnya yang ditanyakan yang BC, pada saat B bergerak, berarti yang BC, yang dihitung yang BC, yang A juga kan ikut bergerak. Makanya dihitung di sini yang dari A. Walaupun pembagian di sebelah kiri. Kemudian, kenapa pas pada saat menghitung BC, kok yang gear yang C-nya ini tidak dihitung? Karena pada saat perhitungan BC, ini dia dihitung hanya sampai sini. Nah, sampai sini. Karena di sini adalah poros yang diteruskan sampai C. Ya, bukan melebihi atau menggerakkan untuk yang gearnya. Berarti sampai sini. Begitu juga dengan yang CD, berarti hanya sampai sini. Kalau yang ini sampai sini. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih sama. Ini sigma momen ke bawah ala positif. Kemudian yang kedua ini adalah CD dikurangi yang ini yang A, ke arah kebalikan ke atas berarti minus, yang B itu ke bawah berarti positif, terus yang C itu ke arah atas berarti negatif. Tinggal dipindah ruas. Kemudian sigma momen sama dengan 0. Ini untuk yang DE itu yang keempat. Berarti
A-nya kebalikannya, yang B positif ke bawah, yang C itu kebalikan, yang D juga ternyata kebalikan ke atas. Kemudian hasilnya adalah minus 10.000 kip per inch. Nah, untuk yang A ini udah selesai. Bagaimana dengan yang B? Yang B ini adalah untuk menggambarkan diagram momennya, torque-nya. Di mana ini tinggal disesuaikan, yang ini adalah yang 20. Nah, tinggal ikutin di sini 20. Berarti nilainya 20 plus 20 ya. Berarti kalau yang di sini 0, nilainya 20, berarti arsir. Nah, kemudian yang berikutnya yang di atas adalah B ke C. B ke C sampai sini, itu nilainya ternyata minus 35. Berarti kita buat di sini minus 35. Ini. Terus kemudian yang CD nilainya minus 25, juga kemudian yang DE minus 10. Ini tinggal gambar gini saja gampang. Kemudian yang contoh nomor 2, ini ada sebuah shaft, tapi bajanya baja hollow. Dia di dalamnya adalah kosong. Nah, di mana dia menempel pada sebuah mekanisme lain yang tetap tidak berputar. Di mana dari hollow-nya ini, diameter luar, ya diameter luar ini dia 400 mm dan diameter dalam itu 300 mm. Jika torque yang terjadi adalah 300 kN dan shear modulus of shear-nya atau nilai G-nya itu adalah 80 gigapascal. Nah, yang ditanyakan yang pertama adalah bagaimana menentukan maksimum shearing stress pada shaft yang bagian luar. Yang kedua, shearing stress pada bagian dalam. Dan yang ketiga adalah besaran angle of twist atau sudut putarnya. Jika, ini ada jika, panjang dari besinya atau bajanya adalah 2 meter. Nah, soal yang pertama adalah menentukan polar moment of inertia J. Karena ini hollow, berarti diameter luar dikurangi diameter dalam. Jari-jari dalam, jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam. Makanya jari-jarinya adalah 400 mm, ini 150 mm. Ini tinggal ditentukan hasilnya itu 1718,1 kali 10 pangkat min 6. Satuannya adalah meter pangkat 4. Nah, kemudian adalah yang pertama adalah shearing stress pada shaft bagian luar. Nah, ini bagian luar. Anggap misalnya satuannya yang C. Maka TRC dibagi dengan J. Ini tinggal input yang J-nya itu dari sini. Kemudian C-nya itu adalah karena bagian luar, dia adalah 200 jari-jarinya. Terus kemudian yang TR-nya, torque-nya itu dari yang 300 yang ini. Gitu. Sehingga hasilnya itu 34,9 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Di mana 10 pangkat 6 Newton meter persegi itu ekivalen dengan megapascal. Jadi tinggal diganti saja satunya. Kemudian yang berikutnya, kalau yang di bagian ini yang A, kalau yang di bagian B, bagian dalamnya bagaimana? Sama saja. Cuman yang membedakan adalah di sini adalah 150 jari-jarinya. Nilainya adalah 26,2 pembulatan dari yang 29,19. Kemudian, untuk yang ketiga adalah besarnya angle of twist yang C, di mana rumusnya adalah theta sama dengan torque dikalikan dengan L panjangnya, kemudian dikalikan G shear modulus, kemudian yang J-nya polar moment of inertia. Ini 2 ya, tadi kan diketahui jika panjangnya adalah 2 meter. Terus yang torque-nya itu 300 kali 10 karena kilonewton ya. Di sini. Kemudian bawahnya sama, ini 80 gigapascal. 80 gigapascal berarti giga itu pangkat 9. Nah, di sini adalah hasil dari yang atas, yang polar moment of inertia.
hasilnya masih dalam satuan radian 0,00437. Oke. Soal nomor 3 itu sama seperti yang tadi, yang membedakan ini tidak hollow, tapi ini tetap menempel. Tapi di sini ada 2 buah panjang, total panjang ada 14 feet. Kemudian 9 feet pertama memiliki diameter 6 inci. Dan 5 feet berikutnya yaitu dengan diameter 4 inci. Di mana sepanjang sebelah kiri tadi menempel pada dinding atau mekanisme lainnya, kemudian adanya momen pada kedua sisi lainnya. Di sini ada T1 dan di sini ada T2. Anggap misalnya yang positif adalah ke arah atas, ya, mengikuti yang pertama, itu polar momen di ujung yang ini ya, di ujung yang ini. Itu 20 kilo pounds feet. Nah, yang kalau di sini di ujung sini adalah T2-nya itu sekitar 5 kilo pounds per feet. Nah, yang ditanyakan yaitu jika diketahui yang tadi untuk yang bajanya itu ternyata 12.000 KSI ya, kilo. Kemudian yang ditanyakannya itu yang pertama maksimum shearing stress pada shaft. Nah, yang BCD ini jika yang B-nya itu mengacu pada A, yang C-nya mengacu pada B, yang C-nya mengacu apa? Maksudnya sepanjang AB, ini sepanjang BC, ini sepanjang AC. Begitu. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah untuk menghitung dulu sigma moment yang terjadi. Yang pertama sigma moment yang terjadi pada AB, sepanjang AB itu ada 20 dan 5. Nah, kenapa 5 termasuk? Karena dia di bagian dalamnya. Karena dia di bagian dalamnya, jadi bagian dari diameter dia ikut terjadi ya. Hanya dipindah ruaskan seperti ini. Ini ya, TAB itu ke arah atas, positif. Berarti ini harusnya ditambah ke arah atas. Oke, selanjutnya sigma moment sama dengan 0, itu TBC itu minus 5 karena yang bergeraknya hanya di sini saja, berarti hanya 5 karena kebalikan dia rotasinya negatif. Kemudian polar moment of inertia ini juga dibagi 2, ada yang di sepanjang BC, ada yang di sepanjang AB. Tinggal dikalikan saja karena ini tidak hollow, berarti tidak perlu dikurangi. Langsung saja jari-jarinya. Jari-jarinya 2, jari-jari 3. Kemudian dari sini dilanjutkan bahwa setelah dicari polar moment of inertia, kemudian dicari tegangan geser, shearing stress. Nah, shearing stress di sini dibagi 2 juga, TAB dan tau BC, di mana ini torque terhadap torque selama AB, terus kemudian jari-jari AB, kemudian polar moment of inertia AB. Begitu juga dengan yang di BC. Terus bagaimana dengan yang maksimumnya? Yang maksimum kita tinggal cari antara ini dengan hasil yang kedua itu lebih besar yang mana? Oh, ternyata lebih besar yang kedua. Berarti kita yang menggunakan ternyata yang kita gunakan yang maksimum supaya aman adalah yang 4,78. Nah, ini yang digambar yang ini yang lupa ini. Nah, ini sama seperti yang tadi, arah pergerakan dari puntiran. Oh, ternyata yang ini bergerak ke arah kanan, yang ini bergerak ke arah atas. Terus yang di sudut yang di BC itu kebalikannya. Jadi nanti arah deformasinya juga berbeda. Terus yang digambar yang berikutnya yang di kanan, dilihat yang ini tadinya ke atas, ini jadi ke bawah. Nah, berarti itu mengakibatkan pergerakan yang tadinya dari sini, dia bergerak ke arah sini, strukturnya. Terus karena ini bergerak, yang di ujungnya karena bergerak tapi tidak besar, dia juga bergerak. Yang darinya kalau misalnya tidak ada, dia lurus dari sini, tapi dia bergerak ke arah sini. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa ini ada panjang A, B, dan C.
Nah, di mana C-nya itu, C terhadap A itu, ya, yang sudut ini ya, ini kan yang sudutnya ini perpindahannya sangat sedikit dibandingkan yang panjang di awal. Kalau yang B, dia perpindahannya itu sangat jauh ya, yang ini nih. Panjang perpindahannya. Gitu, kemudian dicari adalah angle of twist, itu adalah gimana tentang angle of twist sepanjang AB. Sepanjang AB itu tinggal dimasukkan rumusnya. Di sini ada torok AB, panjang AB, terus ini G tadi shear modulus, kemudian polar moment of inertia. Terus kemudian dicari nilainya ternyata minus 0,01 radian. Ini nilai yang dipakai. Tapi di sini semuanya dipositifkan karena arah untuk menentukan arahnya. Cuman yang membedakan adalah arah ini. Ini arah ke atas kemana? Kita ngelihat di arah yang hasil dari sini. Nah, hasil dari sini itu ke arah atas. Kemudian yang berikutnya adalah sepanjang theta atau sudut sepanjang BC itu sama rumusnya seperti yang tadi. Tinggal dimasukkan nilainya, kemudian nilainya adalah positif 0,11938. Terus dipositifkan, tetapi arahnya itu mengikuti arah yang ini. Kemudian, bagaimana dengan sepanjang AC? Sepanjang AC ya tinggal dijumlahkan. Ini nilai ini dengan nilai ini. Tinggal dijumlahkan saja. Sehingga nilainya adalah ternyata minus 0,00795 atau dipositifkan dengan arah gayanya ke atas. Bergerak ke arah gaya ke atas, maksudnya adalah dari titik semula yang di sini itu tetap dia posisinya ada di bagian atas strukturnya. Berarti dia masih posisi di atas. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan dulu. Total ada 6 contoh, jadi ini baru 3. Silakan ada yang mau bertanya. Halo, apakah ada yang bertanya? Silakan, sambil saya lanjutkan mungkin. Saya ada, Pak. Silakan, Rizky lah ya. Ya Pak, ini dari buku yang mana ya? Saya lagi nyari, belum nemu gambarnya. Rizky lah, bentar. Iya Pak. Ya, untuk buku itu buku yang apa ya judulnya? Saya lupa. Kalau tidak salah yang Smith. Tapi yang di Ferdinand Beer itu tidak ada. Yang di Ferdinand Beer tidak ada, dan di Hibbeler juga ini tidak saya pakai. Yang untuk materi yang puntir saya pakai yang itu. Nah, sama yang satu lagi adalah James Gere yang satu lagi, tapi belum di soal nomor 5 dan 6. Nah, yang untuk sampai soal nomor 4 ada di buku. Nah, itu nanti kalau saya sudah upload di YouTube, itu akan saya kasih referensi ya di situ. Itu ngambil dari sumbernya, sumber yang mana. Nah, itu ada nanti. Baik, Pak. Sama seperti di mata kuliah saya yang lain, itu saya cantumkan di situ, saya mengambil dari sumber buku yang mana. Judulnya, pengarang, tahun, dan penerbit ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Cukup dari saya, Pak. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu. Di sini ada contoh nomor 4. Ini ada 2 buah shaft. Itu ada shaft AB. Oke. Nah, ada shaft AB. Kemudian ada shaft juga CD. Nah, di mana shaft CD itu menempel pada satu mekanisme lainnya yang bersifat tetap. Di mana di sepanjang sepanjang ininya dia menggunakan bearing ya. Ini adalah bearing. Biasanya kalau misalnya di mekanisme roda, ya ini sudah terbiasa ya menggunakan bearing walaupun ada putaran dari mesinnya.
di mana dua buah shaft-nya itu berdiameter 1,5 inch dan memiliki nilai modulus steel atau bajiannya itu adalah 12.000 KSI, di mana diameter yang di B itu adalah nilainya 10, yang di sini nilainya adalah 6 diameter ya. Nah, pertanyaannya itu jika torque inputnya itu adalah 750 pounds feet yang di bagian sini, yang di TA. Nah, tentukanlah yang pertama adalah maksimum shearing stress pada cross section CD. Nah, jadi pada shaft CD ya. Terus yang B itu tentukan sub AB di bagian A dengan memperhatikan posisi tanpa pembeban, maksudnya tidak ada pembebanan dari luar selain yang ada di gambar. Nah, yang pertama kita tentukan dulu untuk shaft AB. Untuk shaft AB di sini tadi putaran TA bergerak ke arah bawah, maka itu dikurangi dengan diameter dari jari-jari dari gear B dikalikan dengan gaya yang bekerja pada B-nya itu. Terus kemudian yang shaft juga sama. Ini untuk teorinya. Kemudian dari yang dua ini itu disubstitusi, disederhanakan sehingga nilai TD-nya keluar. Kemudian yang nilai TA-nya itu nilai F-nya itu disubstitusi ke persamaan yang satunya lagi, yang persamaan TD. Nah, sehingga memunculkan RC dibagi dengan RB dibagi TA. Di mana RC-nya itu jari-jarinya, yang C-nya itu kan 3, dibagi dengan RB-nya itu 5 berarti ya, 10 dibagi 2. Di mana TA-nya itu adalah 750. Nah, ini. Kemudian hasilnya adalah 450 pounds feet. Nah, bagaimana dengan tegangan geser di C? Maka sama seperti rumus sebelumnya, ini ada torque di CD dikalikan dengan jari-jari di CD dikalikan dengan polar moment of inertia di CD. Ini tinggal disubstitusi saja nilainya. Hati-hati untuk jari-jari karena jari-jari di sini adalah dari diameternya 1,5 berarti harus dibagi 2. Kemudian yang A ini udah selesai, kemudian kita cari untuk yang menentukan yang B, di mana yang B itu adalah putaran itu di AB atau di A. Nah, di A-nya ya. Sedangkan kita cari dulu yang dari CD karena yang dari atas belum ada. Oke, yang dari CD itu sama, rumusnya sama, tinggal di substitusi. Kemudian arahnya itu kena di bagian atas. Nah, kembali lagi tadi, apakah yang CD itu ke atas? Nah, kita lihat apabila gear yang B-nya itu berputar ke arah bawah mengikuti yang TA, berarti ke arah bawah, berarti otomatis gear yang di C, dia juga berarah ke sebaliknya kan? Karena bersentuhan itu bersinggungan langsung. Berarti ke arah atas. Berarti yang di CD, dia bergerak ke arah atas untuk arah sudutnya. Kemudian ada teori yang digunakan yaitu S. Misalnya yang tadi jari-jari RB dikalikan dengan sudut theta dari B itu ekivalen dengan RC dengan CD. Nah, ini tinggal disubstitusi nilainya yang theta B itu dikeluarkan. Nah, kemudian yang RB dipindah ruaskan. Kemudian dimasukkan di nilainya, itu arahnya yang di theta B, kita lihat yang B itu bergerak ke arah bawah, berarti dia arah putarannya itu ke arah bawah. Nah, kemudian untuk yang mencari setelah yang B muncul, kemudian baru dicari di porosnya atau di shaft-nya yang AB. Di mana yang AB-nya itu sama seperti yang dirumus untuk mencari yang CD. Maka kita ketahui TAB dikalikan panjang, terus kemudian modulus shear-nya
Kemudian di sini polar moment of inertia. Ini tinggal dimasukkan nilainya, satuannya masih radian, yaitu arahnya ke bawah, yaitu bisa dilihat dari atas bahwa di sudut AB, di sepanjang AB itu mengikuti yang torque dari A, yaitu ke arah bawah. Nah, yang terakhir adalah untuk menentukan yang dicari tadi adalah sudut di bagian A. Sudut yang di bagian A tinggal ditambah saja karena yang di bagian A itu kan ada pertambahan antara AB di tengah ditambah dengan B. Maka hasilnya adalah 0,11662 radian. Terus radiannya ini diubah menjadi dalam bentuk derajat. Kalau misalnya menggunakan kalkulator bisa, atau tidak menggunakan kalkulator juga bisa. Seperti kita ketahui bahwa di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan di mana 2pi radian itu ekivalen atau senilai dengan 360 derajat. Kalau duanya kita hilangkan, maka pi radian itu sama dengan 180 derajat. Maka nilai dari 1 radian, maka 180 derajat dibagi dengan pi. Sama seperti ini. Makanya tinggal dicari yang 0,011-nya dikalikan ke sini, kemudian disubstitusi nilainya berapa tadi untuk jadi ke bentuk derajat. 180 ya, ini bukan 18. 180 derajat. Nah, dari sini mungkinnya dibangun grafiknya. Di mana sepanjang ABC, ya di mana yang A-nya itu adalah theta A-nya itu adalah 0,11. Jadi kalau misalnya buat ya karena 0, ya kita buat aja 11. Anggap 11 berarti 0,11. Terus kemudian yang B, nilai dari B adalah nilai dari theta B. Theta B-nya adalah nilainya 0,02, berarti 2 sini. Terus kemudian nilai yang di CD adalah panjang dari sini ke sini. Nilai dari yang CD tadi sudah diketahui 0,43. Minus ya. Karena kebalikannya, dia bergerak ke arah atas, ke arah kesebalikannya. Terus kemudian ada juga theta AB. Theta AB itu yang ini. Jadi makanya yang tadi ditanyakan theta A ini adalah gabungan antara theta AB dengan theta B. Ini untuk contoh yang nomor 4. Nah, contoh yang nomor 5 ini di buku yang berbeda. Yang di James Gere itu permasalahannya adalah kalau yang tadi ada yang hollow, yang sekarang yang solid ya, yang penuh, itu steel bar atau baja batangan yang berbentuk sirkular, silinder, ini memiliki diameter 1,5 inch. Yang ini 1,5 inch, kemudian dengan panjang total adalah 54 inch ini panjang total. Jika diketahui nilai G-nya itu adalah 11,5 kali 10 pangkat 6 PSI. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, yang kita pakai adalah 12, yang untuk steel kan 12.000 kilo SI ya. Ini sama saja, berarti cuma yang membedakan mungkin beda steel dari tipenya. Yang ini 11,5, ini 12. Nah, tentukanlah yang A itu adalah jika yang T-nya itu, torque-nya itu adalah diketahui, ternyata torque yang bekerja itu atau momen yang bekerja itu sebanyak 250 pounds-feet. Maka yang menjadi pertanyaan adalah berapakah maksimum shear stress-nya dan berapakah banyak dari angle of twist atau sudut puntirnya. Nah, terus tapi yang bagian B itu kebalikannya. Jadi pertanyaan A. Yang pertanyaan A itu adalah jika diketahui jika yang diperbolehkan itu kalau kita beli material ya, pemilihan bahan atau di spesifikasi itu sudah muncul, ternyata yang boleh diizinkan adalah shear stress-nya sebanyak 6.000 PSI sayang. Ternyata jika menggunakan lebih dari 6.000 akan lebih cepat aus atau enggak terjadi kegagalan. Nah, terus kemudian sudut puntirnya, angle of twist-nya hanya diperbolehkan 2,5 derajat. Lebih dari 2,5 derajat akan menghasilkan steel rod yang ini, yang terjadi bengkok misalnya.
Karena makin banyak sudutnya, berarti makin bengkok. Akhirnya apa yang terjadi pada saat bengkok sama seperti poros yang bengkok, dia akan tidak stabil ya untuk pergerakan dari rodanya. Begitu juga dengan velg. Kalau velgnya bengkok, itu kan nggak teratur juga berjalannya. Karena sifat dari bentuknya sirkular atau silinder ini ada deformasi sedikit, ada penyimpangan dimensi sedikit, itu akan menyebabkan ketidakstabilan. Nah, penjelasannya sini mudah ya. Untuk mencari shear stress maksimum, itu gunakan rumus yang ini, 16T kali Pi kali D pangkat 3, ini tinggal dimasukkan, kemudian, nah ini yang saya sebut tadi, kalau biasanya kita yang tadi menggunakan J, ini menggunakan IP, inersia polar. Nah, yang membedakan adalah cuman satuannya saja. Cuman cara pengerjaannya saja. Kalau yang tadi itu adalah Pi Pi per 32 kali apa ya tadi? Saya lupa nih. Sorry. Nah ini. Pi per 2 dikali R pangkat 4. Nah, Nah, dikali R pangkat 4. Nah, karena tidak hollow, tidak berongga, maka tidak ada pengurangan diameter. Nah, ini cuma yang membedakan yang ini versi yang J tadi, yang ini menjadi versi yang ini. Nah, secara kurang lebih sama saja menurut saya, di mana diameter itu adalah setengah dari jari-jari, ini tinggal dikalikan saja. Ini tinggal di substitusi ya. Karena 2 pangkat 4 kan 2 pangkat 4 itu 16 kan. Berarti yang atasnya 2R pangkat 4. Berarti jadi 2-nya ke bawah. Jadi R-nya berubah jadi D pangkat 4. D pangkat 4-nya ke atas. Kemudian 2 pangkat 4-nya dikalikan dengan yang 2 yang di bawah. Sama saja. Terus yang sama yang ini juga, theta-nya, sudut angle of twist-nya, itu T dikalikan dengan panjang, kemudian ada shear modulus dikalikan dengan polar moment of inertia. Satuannya radian diubah ke dalam bentuk sudutnya, derajat. Nah, di sini kemudian bagaimana dengan yang kedua adalah yang ditentukan adalah yang diizinkan. Yang diizinkan, maksimum yang diizinkan itu adalah, contohnya misalnya yang ini, Pi D pangkat 3 dikalikan dengan sudutnya. Dengan shear stress-nya. Irina ini ya. Set. Saya ganti warna dulu deh. Nah, yang di bagian atas dengan yang di bagian bawah itu tinggal dipindah ruas saja. Nah, kalau yang ini T-nya dipakai, karena T-nya dicari ya, dicari berapakah nilai T-nya, nilai torque-nya, nilai momennya. Kalau yang di atas adalah untuk menentukan nilai shear stress-nya. Tinggal diputar. Kemudian hasilnya karena tadi satuannya adalah inch, itu diubah ke dalam bentuk feet ya, tinggal dibagi 12. Nah, di sini lebih dari yang diperkirakan tadi kan 6.000 ya, 6.000 PSI. Apakah hasilnya sama? Kita cek. Dimasukkan nilai dari yang tadi. Sorry, ini 6.000 maksudnya di sini. Nah, berdasarkan yang ini 6.000. Nah, kemudian yang T2 apabila menggunakan persamaan yang lain, itu menggunakan pendekatan, kalau yang tadi melalui pendekatan dari shear stress, sekarang melalui pendekatan dari shear modulus. Yang ini, shear modulus dan angle of twist. Dimana angle of twist-nya itu 2,5. Kemudian tinggal dimasukkan nilai L panjangnya 54 inch, hasilnya sekian.
Kemudian dari T1 dengan T2 mana yang digunakan? Maka yang kita gunakan itu nilai yang di sini smaller. Karena untuk mengantisipasi misalnya terjadi penambahan momen itu lebih aman. Jadi kalau misalnya dari awal udah tentukan momennya tinggi, oh berarti pada saat nambah sedikit ini sudah terjadi kerusakan. Itu yang soal nomor 5. Dan ini soal nomor 6 terakhir. Nah, ini ada sama. Jadi ceritanya adalah sebuah pabrik. Ada sebuah pabrik ceritanya mau membuat usaha baru, tetapi dia memiliki dari vendor memiliki spesifikasi tertentu. Nah, dari vendor boleh memilih apakah dalam bentuk yang satu itu silindernya solid atau dari bentuk yang kedua yaitu bentuknya hollow. Di mana yang tidak boleh dilanggar dari vendornya yaitu yang pertama harus meneruskan momen putarannya yaitu sebanyak 1.200 Newton meter. Di sini adalah tanpa melebihi dari shear stress yang diizinkan di sini 50. Jadi harus 40 megapascal, tidak boleh lebih dari ini. Di mana di sininya adalah angle of twist-nya itu 0,75. Ini juga tidak boleh dilanggar. Ada 3 buah kondisi yang harus dipenuhi dari vendor. Nah, yang pertama adalah jika kita menggunakan yang solid, yang poin yang 1, berapakah diameter yang kita yang boleh kita lakukan? Diameternya untuk memenuhi 3 kondisi yang tadi. Terus kalau misalnya kita menentukannya ternyata yang poin yang kedua, yang hollow, bagaimana kita menentukan diameternya? Nah, terus yang ketiga, kalau misalnya sudah ketemu hasil dari yang solid dan hollow, kemudian mana yang lebih menguntungkan? Baik dari di sini adalah baik dari diameter, rasio diameter atau perbandingan diameter atau perbandingan dari bobotnya. Perbandingan dari bobotnya. Nah, di mana di sini diketahui bahwa D2 itu adalah diameter luar, D1 adalah diameter dalam. Di mana diameter dalam, diameter dalam kan D1. D1 berarti bisa kita kerjakan bahwa D2, diameter luar, dikurangi nilai dari T. Nah, T-nya itu kan ada 2 kan, T di sini dengan T yang di sini. Berarti dikurangi 2T. Ini untuk menentukan diameter dalam. Nah, di mana untuk yang solusi yang pertama adalah kita untuk menentukan D0 yang di A. D0 atau diameter luarnya. Berarti 16T dikalikan Pi dikali dengan shear stress yang diizinkan. Ini tinggal dimasukkan nilainya. Ini hati-hati di sini ada pangkat 3. Ini juga dengan pangkat 3. Jadi tinggal nanti di akar ya. Nah ini. Sehingga hasilnya menjadi pangkat 3. Kemudian bagaimana dengan polar moment of inertia? Di sini ada IP atau J. Ini sama saja, tinggal T dibagi dengan G dikali dengan sudut yang diizinkan. Nah, di sini selalu dikalikan dengan yang ada yang namanya sudut, karena hasil tampilan akhirnya tidak ada sudut, itu harus dilebur ya, yaitu pi radian dibagi dengan 180 derajat. Sama seperti yang saya sebut tadi, pi radian sama dengan 180 derajat ini bagi. Sama dengan atau bagi. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menentukan polar moment of inertia di D0 pangkat 4. Yaitu hasilnya tinggal dimasukkan. Tinggal dibandingkan nanti di akar 4. Akar 4-nya hasilnya adalah 58,8 mm. Nah, jika dibandingkan dengan nilai yang tadi, yang ini, dengan yang ini, ternyata nilai mana yang misalnya nilai yang mau digunakan, anggap misalnya yang digunakan adalah 58,8. Nah, anggap misalnya secara praktikal di pasaran itu tidak ada yang 58,8, adanya yang 60. Boleh kita menggunakan di atasnya sedikit untuk pembulatan 60 atau yang mendekati ya. Gitu. Tapi kalau misalnya
nanti di soal tidak ada diatur untuk pembulatan atau praktikalnya, jadi langsung gunakan saja yang angka yang 58,8 ini. Kemudian yang A ini sudah selesai. Nah, bagian yang B, di mana yang tadi yang saya katakan bahwa diameter dalam sama dengan diameter luar dikurangi 2T, atau ekivalen dengan 0,8 D2. Di mana polar moment of inertia itu tadi sama karena menggunakan D, bukan menggunakan R, atau menggunakan R juga boleh ya, tadi yang persamaan Pi per 2 R0 pangkat 4 dikurangi RI pangkat 4 ini juga boleh. Nah, hasil dari yang ini polar moment of inertia diketentukan nilainya adalah 0,097 D2 pangkat 4. D2 pangkat 4-nya. Kemudian kita lihat sini. Nah, D2 pangkat 4 ya yang dimaksud. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah untuk menentukan shear stress yang diizinkan itu tinggal dibagi torque yang diperbolehkan dibagi dengan polar moment of inertia yang sudah diketahui tadi. Tinggal hasilnya ini kemudian kita dapat bahwa D2 pangkat 3 yang ini dikeluarkan, ini dipindah ruaskan tetap T-nya tetap, kemudian nilainya muncul, kemudian tinggal di M pangkat 3-nya dikeluarkan akar 3. Sehingga nilai D2-nya itu adalah 63,7 mm. Yang D2 ya, diameter luar. Nah, ini slide terakhir. Ini ada jika tadi yang angle of twist-nya yang diizinkan itu berapa, ya tinggal dimasukkan nilainya yang di sini. Di mana hasil nilai yang ini disubstitusi ke arah yang ini, sehingga D2 pangkat 4 itu keluar, sehingga sudut yang diizinkan masuk ke dalam. Hasilnya, jangan lupa di sini karena ada angle of twist, ada sudut, ya berarti di sini harus dinetralkan atau dikalikan dengan pi radian per 180 derajat. Nah, ini sebenarnya tidak perlu dihitung ya. Ini sebenarnya langsung coret saja yang derajatnya. Kemudian dari hasil ini tinggal di akar 4, kemudian dihasilkan 67,1 mm. Maka yang digunakan yang mana? Apakah 67,1 mm atau nilai yang sebelumnya 63,7. Yang tadi 63,7. Nah, kalau misalnya kita gunakan perbandingan yang tertinggi, yang tadi itu menggunakan yang terbesar ya 58, nah ini kita gunakan yang terbesar 63. Sekarang yang bagian yang C, bagaimana perbandingannya? Yang ini ada perbandingan diameter, ya tinggal dibagi aja diameter luar diameter luar yang hollow dibagi dengan diameter luar yang solid. Ternyata 1,1 sama 114, atau D2 sebenarnya lebih besar diameternya dibandingkan dengan D0. Atau besarnya segimana? 14%. Nah, bagaimana dengan yang weight? Yang dari bobotnya, weight-nya itu adalah sama. Hollow dikurangi dengan solid. Nah, yang hollow-nya dari mana? Itu tinggal di luas permukaannya saja. Luas permukaannya dari hollow itu kan seperti ini ya. Ini sama saja kayak diameter luar, luas diameter luar dikurangi luas diameter dalam. Luas diameter luar dikurangi diameter dalam. Kemudian kalau luas lingkaran kan seperti kita ketahui kan PR kuadrat. Nah, ini tinggal menggunakan yang lain atau menggunakan Pi D pangkat 2 dibagi 4. Dimana kalau yang ini langsung pengurangan ini juga bisa sama saja ya, ekivalen. Tinggal nanti dicoba, kalau tidak percaya coba dihitung-hitung. Dimana nilainya adalah perbandingan bobotnya adalah 0,47. Berarti yang hollow
Yang hollow itu ternyata lebih ringan dibandingkan dengan yang solid. Berapa keringanannya? Itu ternyata sampai 47%. Nah, di sini disebutkan 47% lebih ringan yang hollow, tapi yang hollow itu memiliki diameter yang besar gitu. Untuk saat ini yang 3 kriteria dari vendor terpenuhi, tinggal memilih mau yang diameternya besar atau material yang ringan. Menggunakan material yang lebih ringan atau material yang ringan atau yang diameternya lebih kecil. Tinggal dipilih itu. Oke, terima kasih. Silakan ada pertanyaan yang belum screenshot, silakan screenshot. Sudah jam 5. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Saya stop share. Bapak, saya mau nanya. Iya, Gianti. Ya, tadi kan yang buat ngitung polar moment of inertia itu ada yang V/32, ada yang V/2. Nah, bedanya gimana ya Pak? Pakainya apa? Boleh dua-duanya? Boleh digunakan salah satu. Itu nilainya sebenarnya sama saja. Nilainya sama saja. Oke. Nah, itu sama saja kayak gini. Pi/2 dikalikan dengan R pangkat 4 kan, seperti ini. Ya kan? Halo? Iya, Pak. Nah, ini sama saja seperti Pi/2 dikalikan dengan setengah D pangkat 4. R itu kan setengah D, setengah diameter kan. Nah, ini sama saja seperti Pi/2 setengahnya pangkat 4 dikalikan D-nya pangkat 4. Nah, sama kan seperti ini. Kemudian kalau yang ini pindah ke atas, berarti Pi digabung dengan D pangkat 4, terus kemudian 2 pangkat 4-nya adalah 16, berarti 2 dikalikan 16. Ini sebenarnya sama saja, Pi D pangkat 4 per 32. Jadi boleh menggunakan yang satu lagi atau boleh menggunakan yang ini, sama saja. Kalau untuk yang tadi kan ada solid, ada hollow ya Pak. Nah itu berarti dua-duanya boleh-boleh aja ya? Boleh menggunakan yang mana saja, sama saja. Cuman yang tadi itu kalau yang saya misalnya yang simpelnya adalah sama seperti ini. Misalnya kalian mau mencari berapa sih luas area yang di bagian yang saya kuningin ini. Misalnya, kalau yang saya kuningin itu kan simpelnya saya menghitungnya seperti ini kan. Misalnya ini diameter 4. Ini adalah diameter 3. Nah, yang saya gampangkan adalah luas areanya itu yang ini ya, yang ini kan PR kuadrat. PR kuadrat berarti jari-jarinya berapa? 2 kan? Jari-jarinya 2, berarti tinggal Pi kali 2 pangkat 2. Ini dikurangi dengan yang dalam 3. Berarti Pi dikalikan R kuadrat. R-nya 3 dibagi 2. Berarti setengah kan? 1,5 kuadrat. Sama seperti ini kan? Jadi luas dari diameter luar dikurangi luas dari diameter dalam. Sama seperti ini. Kalau yang tadi dia langsung menggunakan yang nah ini. Nah, ini sebenarnya sama saja. Nah, ini. Di sini dia menggunakan Pi D kuadrat per 4. Per 4 benar. Kemudian coba kita hitung Pi D kuadrat per 4 apakah sama? Ya, kita tinggal hitung di sini. Kita hapus. Nah, Pi R kuadrat apakah sama dengan Pi D kuadrat per 4? Nah, ini sama saja seperti yang tadi. Ini Pi, R-nya itu adalah setengah, D
kuadrat. Jadi tinggal pi ininya 1/4, ininya jadi D kuadrat. Sama aja kan? Berarti ini ke atasin semua, jadi pi dikalikan D kuadrat, ini 4-nya di bawah. Sama sih sebenarnya Gianti. Tinggal jadi mau menggunakan yang mana, boleh saja sih. Oh iya, terima kasih ya Pak. Oke. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi, silakan. Nanti silakan direview atau dihitung kembali, karena nanti ujiannya dari soal-soal yang sudah kita pelajari, UTS-nya untuk waktu dan harinya nanti akan diinformasikan kembali oleh saya. Kalau tidak ada info berarti masih belum ada jadwal UTS dari saya. Jadi tinggal tunggu saja. Tapi kalau misalnya sudah ada jadwal UTS, biasanya kan UTS itu 90 menit. 90 menit. Nah, 90 menit ini tetap harus kalian lakukan pada di waktunya. Contoh, misalnya ujian UTS tanggal 17 November 2020 pukul 12.30 sampai 14.00. Nah, ini waktu kalian untuk mengerjakan dan untuk submit. Nanti soalnya akan diberikan sebelum atau mendekati tanggal ujian 12.30. Nanti saya akan berikan link untuk uploadnya. Link upload. Silahkan kalian kerjakan di kertas, kemudian dikerjakan menggunakan pulpen biru, terus ada ketentuan-ketentuan lain, nanti ada tanda tangannya juga, kemudian itu kalian foto atau kalian upload ke linknya, link ke saya. Itu untuk pengerjaan UTS. Pulpen biru. Ya, nanti untuk pengerjaannya pakai pulpen biru atau apa, nanti akan diinformasikan lebih lanjut di WA group ya, atau di blog saya. Nanti diinformasikan lagi. Jadi intinya tetap fair, semuanya 90 menit. Nanti harap hati-hati, atau misalnya ada yang bentrok dengan mata kuliah ujian lain, harap diinformasikan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya tidak ada yang bentrok, sama ya. Jadi tidak boleh ada alasan, Pak, saya gangguan jaringan, Pak, saya error dan lain-lain, itu tidak akan menjadi perhatian khusus, karena kita sudah 7 misalnya ya, udah beberapa 7 minggu, harusnya sudah menyesuaikan itu. Jadi apabila misalnya ada kegagalan dalam Google Form, coba dikerjakan, disolusikan sendiri maksudnya. Mungkin itu dari saya. Nanti di YouTube-nya rekaman kelas ini saya stop dulu ya.